Karena yang ada di otak Moshe pada waktu melihat semak duri yang terbakar menyala itu, dia berpikir ini dewa saya. Karena waktu di Mesir dia menyembah dewa api, sehingga dia berpikir ini dewa saya. Tetapi dari situ ada suara, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana kau berpijak adalah tempat yang kudus. Dan disitulah Yahweh memperkenalkan dirinya. Apakah setelah Yahweh memperkenalkan dirinya, lalu Moshe itu menyembah dewa api lagi? Ya tidak, saudara. Maka saya seringkali membahasakan gini loh, kalau pengetahuan kita meningkat, ojo mundur gitu loh. Jangan mundur, lawang sudah meningkat kok mundur lagi. Dulu kita masih kecil nyanyi bintang kecil di langit yang tinggi. Sehingga pemahaman kita bintang itu kecil. Tapi setelah kita dewasa, kita tahu oh ternyata bintang itu besar. Betul nggak Bapak Ibu? Apakah setelah kita ngerti bintang itu besar lalu kita berpikir bintang itu tetap kecil? Ya tidak. Ini loh pemahaman-pemahaman yang terus meningkat, tetapi kadang kita nggak mau. Kenapa? Lawes dari sononya. Kita itu bukan ikut apa yang tertulis, tetapi ikut banyak orang. Nah ini kak parah saudara-saudara. Ya, kita diluruskan. Kita mau mengikuti apa yang tertulis atau ikuti perintah manusia. Tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Yesua. Malah kalau saya pelajari, itu kelahiran Dewa Saturnalia. Bahkan Dewa Mitra pun itu lahir tanggal 25 Desember. Yang jelas-jelas tertulis hari raya Sukot, malah tidak dipercaya. Kan firman Tuhan katakan, ya kitab suci kita dalam Lukas pasal 2. Bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di luar kota pada pulang mudik. Karena apa? Karena mereka mau merayakan Sukot. Justru saat mereka merayakan Sukot itulah Yesua lahir. Jadi Yesua lahir di perayaan Sukot, hari raya terang. Makanya Yesua disebut akulah terang dunia. Yesua ngomong begitu, saudara. Dan simbol kita adalah menorah seperti ini. Kenapa? Karena menorah itu cabangnya 7. Yesua, Yod, Shin, Wa, Ayin, kepalanya 7. Dan menorah itu adanya di ruang Maha Kudus, di ruang kudus. Ruang kudus itu ruang yang gelap. Satu-satunya penerang itu adalah menorah. Itu sebabnya Yesua katakan akulah terang dunia. Satu-satunya penerang di dunia ini Yesua HaMashiach. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kemudian apa yang tidak tertulis lagi? Ya, kita perlu lihat saudara, apa yang tidak tertulis? Yaitu menghapus nama Yahweh. Penyebutan nama Yahweh berubah menjadi Hashem. Itu kan mereka sudah pulang dari Babel. Sebelum mereka pulang dari Babel, panggil Yahweh enggak? Panggil, saudara. Ada orang yang berpikir bahwa YHWH itu tidak bisa disebut. Bahkan ada yang mengatakan YHWH itu tetragrammaton. 4 huruf yang tidak bisa bunyi. Saya katakan salah. Mana mungkin Tuhan nyuruh memanggil nama, misalnya panggillah namaku, kan gitu. Hodulah Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Nek Tuhan ditanya, Tuhan namamu siapa? Nggak mungkin saudara. Maksud nggak? Kalau Tuhan menyuruh orang menyebut nama, dia pasti akan memberitahukan namanya. YHWH itu dibaca Yahweh. Terserah orang mau percaya apa tidak, itulah iman saya. Gitu loh. Oh Anda ngawur, terserah.
Ya. Faktanya juga banyak penglihatan yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yahweh, saudara-saudara. Jadi tidak mungkin Tuhan menyuruh panggil nama tapi namanya nggak jelas. Nggak mungkin, saudara. Bahkan cuman YHWH, itu kan memang huruf Ibrani itu huruf mati, saudara. Jangan sampai kita lalu mengatakan namanya siapa, YHWH. Kan tidak mungkin kita berdoa, Bapa YHWH di dalam Adonai Yod Shin Wo Ayin. Kan nggak mungkin, saudara. Atau kita mengusir setan dalam nama Yod Shin Wo Ayin, keluar, kan tidak mungkin. Betul nggak Bapak Ibu? Itu nama jelas. Apakah kita berkata shalom, apakah itu ada huruf hidupnya? Nggak ada. Shalom itu ya SLWM. Apakah saya kalau ketemu saudara cuma SLWM? Kan ya tidak, saudara. Saya akan berkata shalom, karena memang berbunyi. Makanya kalau ada yang mengatakan tetragrammaton, itu dibilang 4 huruf yang tidak bunyi, itu salah. Ayo kita petal-petal, saudara. Tetra itu artinya 4. Dulu mungkin pernah kita dengar kata super tetra, ada obat super tetra ya. Artinya obatnya 1, komposisinya ada 4. Itu super tetra. Jadi tetra artinya 4. Grama itu artinya huruf. Telegram itu artinya huruf yang dikirim dari jarak jauh. Itu telegram. Jadi grama itu adalah huruf. Tone itu artinya bunyi. Ya. Kalau tidak berbunyi Anton atau Anton, ngerti saudara? An-nya itu adalah UN, unlimited power, artinya kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi an itu baru tidak, ya, unbelievable, artinya apa? Sulit dipercaya, tidak bisa dipercaya. Jadi an itu artinya tidak. Lah di situ kan cuma tetragrammaton. Kalau tidak bisa bunyi berarti tetragrama Anton. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kok bisa gitu loh? Ya. Jadi sekali lagi kita tidak mungkin kalau misalkan ketemu orang SLWM, nggak begitu. Bapak YHWH, kan tidak mungkin. Atau Bapak Yod-Heh-Waw-Heh, kita ya Yahweh, wong namanya itu kok. Di dalam nama Alef Dalet Nun Shin Wo Ayin, ya, Yod Shin Wo Ayin, kan tidak mungkin. Harus jelas. Ya kita orang goyim ya begini, kelabaan saudara. Karena kita berpikir nama itu tidak bisa berbunyi. Podowai seperti misalkan saya nulis KPDYTH, artinya apa? Kepada yang terhormat, karena Anda orang Indonesia. Tapi coba kalau saya ngomong seperti ini kepada orang Amerika, mereka pasti akan bertanya, what is the meaning of KPDY2H? I don't know. Ngerti nggak Bapak Ibu? Karena memang orang Amerika nggak ada kalimat KPDYTH. Jadi jelaskan begitu. Sama seperti tulisan-tulisan ya. Seperti misalnya saja mie ayam. Tulisannya bagaimana? M-I-E-A-Y-A-M. Bisa nggak saya menulis M-I-A-I-A-M? Bisa nggak? Nggak bisa, salah. Walaupun bunyinya sama. Ngerti nggak Bapak Ibu? Sekarang kalau saya ngomong M-I-A-I-A-M, bunyinya apa? Mie ayam, podo wae. Betul nggak? Tapi salah atau benar? Salah.
Kalau mie ayam ya M-I-E-A-Y-A-M. M-I-E itu bacanya mie, bukan mie. Gitu loh. Ini mesti ngerti di sini, saudara. Makanya saya katakan kita harus berhati-hati, harus tertulis, saudara-saudara. Jadi tidak mungkin kita berdoa, Bapak YHWH dalam nama Alef Dalet Nun Yod Shin Wa Ayin. Nggak mungkin begitu. Tulisan Ibrani memang huruf mati dan bentuknya singkatan-singkatan. Tapi bukan berarti tidak bisa bunyi. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang prasasti yang tertulis ya di atas kayu salib. Nah, saya akan selesaikan dulu ini ya supaya sampai ke captionnya. Saya lanjut dulu. Nah, ini dia. Abraham memanggil nama Yahweh. Abraham itu zaman sudah dibuang ke Babel atau belum? Belum. Jadi panggil nama, saudara. Kemudian Ishak juga memanggil nama Yahweh. Mose juga memanggil nama Yahweh. Daud bahkan mengalahkan Goliat juga dengan nama Yahweh, saudara. Kan jelas sekali, masa sih kayak gitu nggak jelas? Ya, Bapak Ibu. Baru setelah mereka dibuang ke Babel, mereka di sana sampai bahasa Ibrani saja tidak boleh dipakai. Sehingga banyak orang-orang di generasi berikutnya tidak bisa bahasa Ibrani. Itu ada dalam kitab Nehemia tertulis. Ya. Mereka bahkan melakukan kawin campur. Mereka tidak boleh menyanyikan lagu. Makanya kan ada lagu tuh Bonnie M yang mengutip dari kitab Tehillim, ya kan? Judulnya apa, saudara? Ya, By the River of Babylon. Itu adalah nyanyian dari kitab Mazmur, saudara. Dan mereka merasa tidak layak, gitu loh. Aku nggak layak nih, aku sudah menggantungkan kecapiku di pohon gandarusa. Aku sudah nggak bisa nyanyi, sudah kawin campur. Jadi dia kalau nyebut Yahweh itu merasa kecil banget, saudara. Merasa nggak layak, sehingga mereka bikin aturan. Mulai sekarang, karena kita tidak layak, nggak usah panggil Yahweh. Panggil saja Hashem dan Adonai. Hashem atau Adonai. Tapi apakah Bapak Yahwehnya mengatakan, oh iya nak, benar, kamu ganti namaku? Ada seperti itu? Tidak, jadi tidak tertulis. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Mengapa nama Yahweh itu harus disebut? Ya, di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 28 ayat 8 sampai 14. Karena nama itu berkuasa atas alam semesta dan atas setan. Ya. Nama itu juga yang memberkati kita. Amin. Nama ini yang memberkati kita loh. Bukan setan yang memberkati. Kemudian yang berikutnya, begitu bencinya setan dengan nama Yahweh sehingga dia berusaha untuk menghapus. Tapi bagaimana caranya? Kalau dia muncul dalam wujud kayak begini, ya udah ketahuan, saudara. Iya toh? Oh, kamu pasti setan, wajahnya buruk gitu. Tapi dia muncul dengan wajah seorang teolog. Ya. Kalau sekolah teolog itu tinggi, wagek wong sing sekolah ora wani kok, kan gitu. Orang yang sekolah teologi saja tidak berani kok memanggil Yahweh. Lah kalau saya nggak peduli, wong tertulis kok. Saya seorang pencari dan tentu saya berkiblat bukan kepada manusia, tapi berkiblat kepada apa yang tertulis. Jadi saya aman, saudara. Saya nggak mau mengikuti penafsiran-penafsiran apa yang tertulis, udah ikutin saja. Itu loh.
Makanya pakai cara yang rohani. Ya. Sebetulnya materi ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, judulnya adalah menghapus nama Yahweh. Saudara bisa lihat lebih detail lagi. Sekarang setan menggunakan cara rohani, seolah-olah menghormati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nama Yahweh harus terhapus di dunia ini. Setanlah yang menguasai atmosfer bumi ini, sehingga diubah menjadi Hashem dan atau Adonai. Itu ada di dalam Shemot atau Keluaran pasal 20 ayat 7 dan Tofarim atau Ulangan pasal 5 ayat yang ke-11. Kemudian di Divrei Hayamin Alef ya, pasal 16 ayat 26. Divrei Hayamim Alef 11 ayat 34. Keturunan Hashem orang Gizon, Yonatan anak Sage orang Harari. Ya. Nama Yahweh itu yang kiri kan? Yang kanan ya. Yod He Wah itu kan yang kanan kan Yahweh. Ini dibaca Hashem. Yahweh dan Hashem itu beda. Yahweh itu nama, Hashem itu adalah kalimat yang artinya nama itu. Shem itu nama. Ya. Di sini juga ada Hashem, Hashem Olin. Ya. Orang Goyim, saudara-saudara, ya. Orang Goyim menolak memanggil nama Yahweh karena ikut-ikutan orang Yahudi yang memakai Talmud. Jika ditanya apakah Talmud itu dan tahukah isinya, mereka tidak tahu, tapi hanya ikut-ikutan. Sekarang tak kasih tahu, Talmud itu adalah dialog rabbinikal, bukan kitab suci. Ya, bukan kitab suci. Itu dialog rabbinikal. Ada orang yang mengatakan begini, di tempat suci seseorang mengucapkan sang nama sebagaimana tertulis, namun di luar tempat itu harus dengan bentuk eufemisme atau mengganti kalimat yang dianggap tabu. Itu ada di Talmud, yaitu di Mishnah Sotah 7 ayat 6 dan Berakot Sotah 38b dan Mishnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa jangan sampai kita mengikuti apa yang tidak tertulis. Setan itu begitu takut loh dengan nama Yahweh. Coba saudara lihat tuh ya. Ini dialog antara Pontius Pilatus dengan para imam dan orang Farisi. Ceritanya Pontius Pilatus itu menulis prasasti di atas kayu salib ya, yang orang suka kenal dengan sebutan INRI. INRI itu bahasa Latin. Ya. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Dalam bahasa Yunaninya Yesus ton Judaion, ya. Yesus Basileus ton Judaion, begitu ya. Yesus Basileus ton Judaion. Tapi sekarang yang jarang dimunculkan bahasa Ibraninya macam apa? Bahasa Ibraninya adalah Yeshua Hanasrit wa Melech Hayehudin, ya. Ini saya tunjukkan ada sesuatu yang hebat ya di sini. Yeshua Hanasrit wa Melech Hayehudim. Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, kalau itu memang bukan nama, saudara, itu sebuah kalimat. Tetapi justru di kalimat itu mengandung inisial Bapak Yahweh. Diambil huruf depannya menjadi YHWH, Yod He Waw He. Dan setan tidak suka. Makanya supaya inisial itu hilang,
Maka ahli Taurat dan orang Farisi, para imam mengatakan, ubahlah tulisan itu dengan aku raja orang Yahudi. Kalau aku raja orang Yahudi, apakah bisa membentuk YHWH? Tidak, setannya keplok-keplok, saudara. Tapi Pontius Pilatus mengatakan, apa yang telah tertulis, biarlah tetap tertulis. Perhatikan spiritnya, saudara. Setan itu menghendaki supaya nama itu tidak disebut. Karena setan gemetar. Masih ingat bukan kesaksiannya Bapak Yoko? Yang di dalam tubuhnya dikuasai oleh setan Azazel dari Israel? Ya. Waktu dia bersaksi nyebut nama Yahweh saja langsung gemetar. Setannya takut, saudara. Kenapa? Karena nama itu ditakuti sehingga dibuat sedemikian rupa dengan cara-cara rohani seolah-olah nama itu tidak berlaku dan menyuruh mengganti. Jadi Hashem, jadi Adonai, ya, bahkan cuman YHWH saja. Pokoknya jangan sampai tepat mulut manusia nyebut Yahweh, karena setan gemetar dengan nama yang kudus itu. Ada, kalau saya ngomong nama kudus, orang bilang, nah itu Pak, justru karena namanya kudus tidak boleh disebut. Saya jawab, di mana ayatnya? Yang pertama, tidak tertulis, nggak ada. Dan yang kedua, kalau dibilang namanya kudus sehingga tidak boleh disebut, berarti Yesua tidak kudus dong. Wong namanya disebut, ngerti nggak sih saudara? Ya. Nah ini kan penting gitu loh. Nah sekarang kita ambil contoh lagi di dalam kitab Tehillim, ya, kitab Mazmur 53 ayat 7. Dalam teks bahasa Ibrani dikatakan Elohim sebut amo, artinya Elohim memulihkan umat manusia. Kita nggak ngerti siapa yang memulihkan. Tetapi justru di kalimat Elohim sebut amo mengandung inisial nama Yeshua. Sama seperti tadi, Yeshua Hanasrit wa Melech HaYehudim, sebuah kalimat tetapi mengandung inisial nama sang pencipta yang ditakuti oleh setan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi firman Tuhan itu menjadi ukuran atau pedoman hidup dalam kehidupan kita. Jangan keluar jalur, ya saudara-saudara. Bagaimana perjalanan iman kita benar atau sedang tersesat, yaitu ada patronnya, ada pedomannya, yaitu kitab suci. Jangan sampai kita meyakini apa yang tidak ada dalam kitab suci. Ini sangat berbahaya, saudara. Makanya tadi dikatakan, kenapa sih orang Tesalonika kok lebih di bawah kebaikannya ketimbang orang-orang di tempat yang lain? Karena apa? Orang-orang di Yerusalem itu mereka menyelidiki kitab suci. Ya. Itu sebabnya ayo kita sama-sama untuk kita menyelidiki kitab suci. Kemudian yang berikutnya saudara, ini saya lanjut ya, ini apa yang tidak tertulis itu tidak boleh kita percayai ya. Penghapusan penyebutan nama Yahweh jadi Adonai dan Hashem itu kan setelah mereka pulang dari Babel. Tapi sebelumnya ya tetap menyebut Yahweh. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu hari Sabat yang dihilangkan oleh pola Yunani. Dulu kehilat kita nggak ngerti hari Sabat, saudara. Dulu kita nggak punya ibadah Sabat. Tetapi
Sekarang sejak saya mengerti bahwa Sabat itu adalah ketetapan yang Bapak Yahweh berikan, maka saya membuat sebuah fasilitas, yaitu ibadah hari Sabat. Itulah main service kita. Orang ibadah hari Minggu boleh nggak? Boleh. Ibadah hari Senin? Hari Selasa? Hari Rebo? Ya, seperti hari ini kan Rebo. Hari Kamis? Mau ibadah tiap hari makin baik. Amin. Tapi Sabatnya jangan hilang. Karena kitab suci menulis. Nah, ini kembali lagi ada tertulis. Tiap-tiap hari murid-murid Yesua itu ada di bait suci. Ya, mereka ibadahnya tiap hari. Kalau dibilang tiap hari berarti Sabatnya ada enggak? Ya ada, saudara-saudara. Tapi sayang sekali pola Yunani menghapus Sabat. Gereja Advent itu sudah benar, ya, ibadah Sabat. Tapi sayangnya yang menciptakan Sabat namanya keliru. Saudara. Harusnya yang menciptakan Sabat juga harus dipanggil dengan tepat. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu kesibukan menjelang Sabat. Mereka benar-benar melakukan untuk Tuhan, saudara-saudara. Jadi pada malam hari ini sekali lagi, dari apa yang saya katakan, apakah iman kita sudah tertulis, itu kita mesti hati-hati. Ya, karena kita itu punya titik poin yang terakhir, yaitu mati. Ya, kecuali kalau Yesua datang, nggak perlu mati. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang kita ikuti? Orang banyak? Apa kata sinode? Atau apa kata kitab suci? Jangan sampai apa yang saya katakan ini disebut menghakimi. Oh no, saudara, saya hanya mau menyamakan apakah pengajaran saya ini benar atau tidak, gitu loh. Kan saya kalau ngomong mesti ada bukti, gitu loh. Saya ngajar hukum loa pun ada bukti. Coba saudara lihat tuh, hukum loa di luaran sana, dia cuma mengajarkan teori, tetapi apakah dia tunjukkan bukti? Tidak, saudara. Walaupun tetap ada, tapi tidak semua. Tapi saya mengajarkan, saya tunjukkan bukti, gitu loh. Ya. Jadi ini masalah keselamatan. Ingat, penyesat itu oknumnya sangat banyak dan tidak terlihat. Dia bisa nyamar sebagai orang yang sudah mati. Dia bisa nyamar sebagai malaikat dan lain-lain. Bahkan bisa nyamar seperti Yesua. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang tertulis, jelas itu adalah Yesua yang palsu. Jadi kita mesti berhati-hati. Kita sedang berurusan dengan oknum-oknum yang tidak kelihatan mata. Apapun yang kita lakukan di dunia ini dibuat sebuah pertanyaan. Saya melakukan seperti ini sudah tertulis atau tidak? Dari mulai masalah teologia, dari masalah perut, dari masalah kedudukan, harus ada tertulis. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.